Fahma Waluya Rosmansyah, pelajar kelas 1 SMP Salman Al-Farisi, Kota Bandung, Jawa Barat, sayang pada adiknya, Hania Pracika. Karena Hania selalu minta dibelikan buku pelajaran, Fahma mendapat ide untuk membuat buku pelajaran digital. Langsung saja Fahma membuat game edukasi untuk telepon seluler agar sang adik bisa bermain dan belajar setiap saat. Fahma suka otak-atik komputer karena tertarik pada dunia animasi dan game komputer. Fahma bermimpi suatu hari jadi animator atau pembuat program komputer. Fahma lalu belajar mengembangkan aplikasi komputer dengan bantuan sang ayah, seorang ahli teknologi informasi. Berawal dari keinginan sederhana, kumpulan program edukasi karya Fahma berjudul My Mom's Mobile Phones as My Sister Tutor atau telepon genggam ibu sebagai pemimpin adik saya, Fahma memboyong piala di ajang Asia Pacific Information and Communication Technology Award tahun 2010. Fahma mencetak rekor sebagai peserta termuda yang berhasil meraih juara pertama. Hasil karya Fahma akhirnya dibeli oleh perusahaan telepon seluler di Indonesia. Setelah menang ini, Fahma lebih baik ini aja deh, ngajar aja. Dan Fahma juga ingin menjadi juara di hati masyarakat. Sekarang untuk berbagi ilmu, anak sulung pasangan Yusef Rosmansyah dan Yuse Elsiano membuka kursus komputer yang diberi nama Sekolah Komputer Aku Cinta Indonesia. Setiap Sabtu saat libur sekolah, Fahma mengajar. Nantinya itu Fahma ingin membuat software yang bisa sangat berguna, tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia juga. 80 siswa murid SD, SMP, dan SMA kini jadi peserta kursus Fahma. Sepak terjang Fahma yang baru berusia 13 tahun memang telah menimbulkan inspirasi. Selamat malam semuanya. Pada awalnya kami ingin mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Cahyana. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Rusdi. Dan saya ingin berterima kasih kepada semua guru-guru yang telah mensupport kita sampai sini. Tak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada SCTV. Dan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Liputan 6 yang ke-15. Tidak lupa juga kami akan ada di pameran internasional Nokia di Singapura bulan depan. Ya, sekian. Sekarang Hania ingin mengucapkan kata-katanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan kepada anak-anak Indonesia, semoga semua anak Indonesia bisa lebih rajin belajarnya untuk membuat animasi. Ini dia hasil kreativitas. Mungkin dari selama ini memanfaatkan liburan secara kreatif dan juga mungkin berkegiatan kreatif sehari-hari. Nah, ini adalah karya seorang remaja SMP di Bandung, baru usianya 13 tahun dan juga adiknya yang usianya 6 tahun yang memiliki semboyan Hai Anak Indonesia, Ayo Mencipta, dan telah berhasil membuat games edukasi sekaligus aplikasi pendidikan untuk telepon seluler. Saya mau tanya dulu nih, mungkin bisa dibagikan sejauh ini apa saja yang sudah diciptakan? Sebenarnya sih sudah ada lebih dari 20 sekarang itu ya, 20 aplikasi-aplikasi yang telah kami buat sampai sekarang. Selain software juga ada karya bukunya ya? Udah ada berapa sejauh ini? Sebenarnya sih untuk modul gitu, untuk pembelajaran anak-anak sudah ada cukup banyak ya, lebih dari 12. Nah, tapi kalau yang ini itu yang sudah dibuat buku
yang sudah dirakup, yang udah bisa ada di toko buku, bisa dibeli. Udah diperjualbelikan seluruh Indonesia. Nah, ini Bapak bisa menumbuhkan kreativitas pada Fahma dan juga Hania yang usia masih sangat muda. Ini cara Bapak nih awalnya gimana, Pak? Ya, sebetulnya mereka tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang lain gitu ya. Jadi anak-anak pasti semua senang main game gitu kan. Kita hanya mengubah sedikit paradigma ini dari senang menggunakan menjadi senang membuat gitu. Jadi kita arahkan sedikit saja main gamenya itu adalah sebetulnya membuat game. Jadi lama-lama di benak mereka selalu terbiasa dengan mencipta gitu, ingin bikin apa ya, lama-lama menyenangi. Akhirnya meskipun masih sederhana karena keilmuannya juga masih belum sebanyak orang dewasa gitu ya, tetapi dari sisi penciptaan mereka ternyata ya buktinya sudah lebih dari 11 pihak memberikan apresiasi, termasuk 3 internasional. Sederhana tapi prestasi internasional ya Pak ya. Jadi bermain game tuh tidak melulu negatif ya. Kalau misalnya ada orang tua yang selalu marah misalnya anak main game, ternyata dengan sedikit strategi bisa ya diubah jadi sesuatu yang kreatif gitu. Kalau saya mau tanya dengan Hania ini, pertama kali berkenalan dengan komputer itu usia game berapa? Online kali ya? Atau game online? Dari usia dari 3 tahun. 3 tahun. Aduh, sekarang 6 tahun ampun. sudah main komputer sejak 3 tahun ya. Dan 6 tahun ini Hania ini juga ini Pak ya, maksudnya kerjasama dengan Fahma langsung untuk bikin game edukasi itu atau bagaimana? Ya betul, sebetulnya memang lebih dominan tentu saja Fahma gitu, karena setidaknya 6 tahun sudah lebih banyak belajar kan. Tetapi Hania pun sebetulnya sudah bisa membuat beberapa aplikasi sederhana. Jadi membuatnya itu ya sebetulnya seperti main game juga, tetapi ada hasilnya gitu. Mungkin nanti kalau kesempatannya lebih banyak, Hania juga bisa membuktikan dalam 10 menit juga bisa membuat game sederhana. Bisa bikin sendiri ya. Luar biasa. Ya ini tadi yang Mustafania ini dibuat malam tadi ya? Iya. malam tadi dibuatnya. Iya. Ya, jadinya Seperti minjem teori Big Bang itu ya? Iya. Oke. Bisa dijelaskan ini? Ya, jadinya yang kita bisa lihat di sini ini itu kan ada berbagai macam planet kalau bisa dilihat ya. Di planet-planet ini itu setiap macamnya itu ada fungsi. Yang seperti contohnya planet pertama ini kita memiliki visi. Visinya itu agar anak-anak Indonesia itu menjadi produsen teknologi, tidak hanya menjadi konsumen atau korban. Luar biasa. Coba planet nomor 2. Planet nomor 2. Ya, di planet nomor 2 ini kita memiliki misi. Misinya itu membiasakan anak-anak itu sudah mencipta sejak dini. Kedua itu memudahkan cara anak belajar komputer. Ketiga, menyebarluaskan pentingnya jaga komputer. 4, mencari pendukung yang punya visi yang sama. Atau mungkin yang 5, beasiswa anak untuk belajar di SKACI. SKACI itu nama Sekolahnya ya? Sekolah Komputer Aku Cinta Indonesia. Ini punya Fahma dan Hania ini sekolahnya? Iya. Waduh, kecil-kecil punya sekolah. Lanjut, planet ketiga ada kejutan apa lagi ini ya? Yang kami bisa terus belajar, yaitu seperti belajar di SKACI, di sekolah, di rumah, atau dimanapun itu. Kita terus mencipta sampai kita bisa membuat sampai 100% itu buatan sendiri. Sampai lagu. Jadi ini main bikin lagu, mencipta semuanya ada di sini ya. Sendirian. Ya. Itu seperti ini Pak, bagaimana caranya Bapak bisa mendrive, bisa mengarahkan Fahma dan Hania supaya melakukan hal yang positif seperti ini? Karena biasanya anak-anak kalau menurut Ibu susah boro-boro mencipta. Betul, setelah selesai ujian maunya konsumtif aja. Kan? Main PS atau apalah. Betul. Silakan. Ya, sebetulnya anak-anak semuanya senang bermain, dan memang kita wajib melaksanakan kesenangannya, itu kan hak mereka begitu ya. Tetapi dalam permainannya itu kita secara cerdik begitu menyisipkan hal-hal yang mereka tidak sadari bahwa itu sebetulnya ada tujuannya bermain itu. Cerdiknya itu seperti apa Pak? Misalkan gini, kalaupun bermain tembak-tembakan misalkan, tembak-tembakan pakai keyboard yang sebetulnya menjadikan mereka jago mengetik gitu. Oke. Kemudian ada main
seperti blog gitu ya di komputer, tapi sebetulnya itu membuat program. Jadi hal seperti ini yang sedikit-sedikit kita ajarkan ke mereka tanpa mereka sadar sebetulnya bahwa itu adalah belajar membuat program, belajar membuat animasi. Jadi tidak perlu dipaksa ya Pak ya, kesadaran sendiri. Justru titik kuncinya seperti di sekolah komputer Aku Cinta Indonesia, titik kuncinya adalah anak-anak ini harus tetap bersenang-senang selama belajar komputer ini. Ya. Bisa diselipkan berarti ya Pak. Software gratisnya itu bisa didapat dari mana? Mungkin bisa dibagikan. Ya, yang kali-kali ada ibu yang ingin ikuti cara Bapak gitu ya, menyelipkan software aplikasi permainan yang ternyata isinya pelajaran gitu. Ya, sebetulnya sih kami memang banyak keterbatasan, tapi salah satunya di buku ini ya, di buku ini maupun di buku ini, di sini ada CD-nya. Jadi apa namanya? Di sini kita ada softwarenya yang gratis. Memang kalaupun kita mengunduh sama saja karena gratis, jadi kita juga muat di CD ini. Jadi kalau yang paling mudah mungkin untuk pemirsa di seluruh Indonesia, salah satu buku ini saja dicoba, terutama yang ini nih, yang untuk anak TK sampai ini SD. Yang basic ya Pak ya, dasar ya. Ya, jadi ini Hania biasanya, kalau ini permainannya Fahma gitu ya. Nah, kalau Hania ini sudah semuanya bisa yang ada di dalam sini. Anak TK dan SD sudah bisa mencipta animasi ini ya, menurut Pak Yusef. Jadi yang paling mudahnya setidaknya di buku ini sudah ada CD, ada video, apa namanya, jadi selama liburan bisa dicobakan dulu. Dan yang paling penting adalah peran orang tua mendampingi itu selalu. Kebetulan memang ibunya kurang begitu sehat ini hari ini, jadi mohon maaf Bapak ya. Tapi mungkin saya wakili bahwa sebetulnya kami melihat mereka biasa-biasa aja, dan saya melihat anak-anak yang lain boleh jadi bisa lebih hebat dari ini. Bisa lebih super Pak ya? Bisa lebih super ya. Tetapi pada prinsipnya memang peran ibu ini sangat besar. Jadi kalau saya di sini kebetulan yang bisa tampil nih, tapi yang lebih banyak berperan dalam mengolah mereka begitu ya, dari sisi bagaimana perkembangan, bagaimana pendidikannya, sebetulnya ibunya ini. Kalau saya lebih kepada sisi teknologinya saja. Jadi semua anak punya potensi seperti ini dan lebih dari ini. Buktinya gini, di kampung-kampung saja sekarang sudah banyak warnet. Anak-anak udah pintar main game. Kalau Fahma main sama mereka sering kali kalah. Gitu. Jadi sebetulnya dari sisi daya cipta ya, dari sisi kecerdasan mereka hebat-hebat gitu. Cuma hanya mengubah saja kita nih yang diperlukan. Bagaimana dari kecanduan memainkan PS biasanya menjadi sedikit-sedikit kita ubah menjadi dia bisa mulai mencipta gitu. Tapi bagaimana asal mulanya Pak, kita bisa tahu anak ini punya bakat atau tidak di situ gitu? Ya memang untuk membuat anak-anak hebat kan tidak mesti di bidang IT saja gitu ya. Ada 8 kecerdasan atau 11 kecerdasan anak. Jadi orang tua inilah lagi-lagi ibu gitu yang bisa mungkin lebih tajam anak ini jagonya apa nih gitu ya. Nah, di sini Fahma lebih fokus di bidang IT. Jadi ya kami kembangkan ke arah itu. Ya. Dan mungkin kami Hania ini usia baru 6 tahun gitu ya. Memang dia kalau dari tes IQ kecerdasannya ada di sisi matematik begitu. Nah, jadi kami sedikit-sedikit mengajarkan dari sisi teknik pemrograman. Jadi sebetulnya kalau ada kesempatan Hania pun bisa dalam 10 menit mendemokan membuat sesuatu gitu ya. Ibunya perlu ngerti IT juga nggak untuk bisa misalnya menumbuhkan minat anaknya di Kalau ibunya mengerti IT itu lebih baik. Kalau tidak, pasti harus ada seseorang yang dipercaya oleh ibunya yang mengerti IT. Misalkan ayahnya atau pamannya, atau kita leskan kepada tempat yang yang mengerti IT. Atau ibunya sekalian juga belajar membuat game dan animasi ya? Ya sebetulnya di Skatsi ini ya. Bisa juga Pak dengan panduan ini. Betul. Jadi buku ini bisa tersedia di toko-toko buku, Bu.